فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil adab yang ke-37 berkaitan dengan apa? Ahmad, pembenaran bacaan dan dapat menguatkan, memungkinkan hafalan. Dan ini perkara penting karena seorang dalam menuntut ilmu bukan hanya sekedar lewat, tapi usahakan betul-betul ilmu ada di dadanya dengan kuat. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-38. Atau sebelumnya, kawan, di sini ada faedah tambahan terkait adab yang ke-37 berkaitan dengan masalah murajaah, membetulkan bacaan, memungkinkan hafalan. Apa yang disebutkan oleh Abul Faraj Al-Isfarayini. Beliau mengatakan, kana al-Khatib al-Baghdadi ma'ana fil hajji, fakana yakhtimu kulla yawmin khatmatan qira'ata tartil, thumma yajtami'u an-nasu alayhi wa huwa raqibun yaqulun haddathana fayuhaddithuhum, atau fayaqulun haddithna fayuhaddithuhum. Ini menunjukkan itqan yang luar biasa, kawan. Kemungkinan ilmu ketika safar saja seperti ini, apalagi ketika tidak safar. Kata Imam Al-Isfarayini, dulu Al-Khatib Al-Baghdadi, dan Al-Khatib Al-Baghdadi imam, hampir pada setiap cabang dari cabang-cabang ilmu beliau memiliki karangan, terutama dalam pembahasan cabang-cabang ilmu hadis. Dulu Al-Khatib Al-Baghdadi bersama kami dalam haji. Maka beliau mengkhatamkan di setiap harinya satu kali khatam dengan qiraah tartil. Setiap hari satu kali khatam. Satu khatam berapa juz? Cahaya 30 juz, bukan juz 30. Kalau antum satu hari satu kali 30 di juz 30. Ya, bukan 30 juz tapi juz 30. Tapi ini himmah yang luar biasa dan itqan yang subhanallah. Setiap harinya khatam ketika menuju haji. Karena ketika perjalanan tersebut tentunya apa? Tafarruq memang. Ya kan? Kosong beliau dari apa? Dari majelis tahdits. Tafarruq sehari mengkhatamkan dan qiraatut tartil. Kemudian manusia berkumpul pada beliau dalam keadaan beliau mengendarai kendaraan. Dan perjalanan haji pada saat itu berhari-hari. Ketemu manusia berkumpul di sekelilingnya, beliau naik kendaraan, mereka mengatakan hadisnya, sampaikan hadis kepada kami. Maka beliau pun memberikan hadis. Mungkin ilmu ada di dada beliau. Kemanapun beliau pergi, beliau bisa menyampaikannya dari apa yang dihafal. Ini ibrah untuk kita jadikan contoh, ikhwan, tentang itqannya ilmu, terutama Al-Quran. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi anugerah bisa menjadi ahli Al-Quran, untuk bisa kemana-mana ke safar, dalam kondisi safar, ikhwan, mulutnya baca,
Nah, apa yang dihafal di murajaah. 1 jam dalam perjalanan dia sudah dapat 2 juz minimalnya. Demikian. Faqala al-Khatib, walamma hajja Ismail ibnu Ahmad an-Naisaburi wa kana ma'ahu himlu kutubin liyujawir. Tatkala Ismail bin Ahmad an-Naisaburi berangkat haji, maka beliau membawa bersamanya himlu kutub, yaitu apa? Membawa barang bawaan berupa kitab-kitab liyujawir, untuk beliau bisa mujawarah, yaitu apa? Senantiasa berada di tanah haram. Karena untuk berangkat lama, untuk pulang lama, maka ketika telah berangkat, setelah selesai haji, tetap mereka berusaha untuk menetap di Mekah. Naam. Minhu Sahihul Bukhari, sami'ahu min Al-Kushmayhani, faqara'tu alaihi jami'ahu fi 3 majalis. Dan di antara yang beliau bawa adalah Sahih Bukhari. Beliau mendengar Sahih Bukhari tersebut dari Kushmayhani. Dan pada masa itu tentunya tulisan Sahih Bukhari kertasnya tidak kayak sekarang, bisa cuman 1 jilid tebal, ya kan? Pada masa dulu ya kertasnya kita bisa bayangkan, dan tulisannya juga kita bisa bayangkan. Nah, seperti kalau kalian lihat makhtutat yang biasa di awal-awal kitab yang ditahqiq, ada contoh makhtutat. Tulisannya kadang Masya Allah kita baca aja jelimet. Nah, harus apa? Mengernyitkan dahi sampai bisa baca ini maksudnya apa. Baik, beliau membaca, Al-Khatib ini, aku membaca di sisi Ismail an-Naisaburi ini semua Sahih Bukhari tersebut dalam 3 majlis. Fakana al-majlis ats-tsalits min awalin nahar wa ila al-lail. Fa faragha 'inda tulu'il fajr. Dan majlis yang ketiga ini ngebut ini. Majlis ketiga, dari awal siang sampai malam, kemudian selesai menjelang terbit fajar. Dari semalam. Himmah yang luar biasa dari para imam. Untuk apa? Untuk ilmu. Kalau zaman sekarang, manusia sekarang duduk mulai dari pagi di depan HP, game sampai malam, malam sampai pagi kuat. Sampai ada yang diceritakan berapa hari sampai apa? Sampai lupa makan. Sampai lupa makan. Orang tuanya sampai bingung, anak ini sudah tidak mau keluar, tidak mau apa-apa kecuali apa? Di HP-nya saja. Sebagian saja karena kena sindrom seperti itu, tangannya sudah gerak-geraknya gitu aja. Otomatis gerak-gerak atau kayak main HP-nya. Kena sindrom, otaknya sudah rusak. Na'udzubillah min dzalik. Bedakan manusia zaman sekarang dengan masa itu. Maka jangan kita kepingin dengan keadaan orang-orang yang di luar sana yang jauh dari ilmu. Kita kalau ingin meniru, maka tiru a'imah seperti ini. Hari-harinya antara menghafal, menulis, murajaah. Dan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika ikhlas. Adapun HP-HP ini, yang ada cuman penyia-nyiaan waktu. Baik, kalau kita melakukan padanya sesuatu yang mubah, itu pun banyak melalaikan kita. Apalagi yang haram, ya akan menjatuhkan kita dalam kebinasaan. Nasallallahu al-afiyah. Qultu ay az-Zahabi menimpali riwayat ini, hadhihi wallahi al-qira'ah allati lam yusma' qattu bi asra' minha, tentang Sahih Bukhari.
Imam Dhahabi mengatakan ini demi Allah bacaan yang belum pernah didengar yang lebih cepat dari itu, yaitu menyelesaikan Sahih Bukhari dalam 3 majelis. Faqala Sakhawi wa laqad sa'altuhu ay syaikhahu Ibnu Hajar. Imam Sakhawi murid dari Ibnu Hajar. Faqultu lahu ya sayyidi kama fi syarifi amalikum anna al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi laqiya karimatal Marwaziyah di Makkah. Karimah al-Marwaziyah di Makkah. Faqara'a 'alaiha as-sahih fi ayyami Mina. Fahal waqa'a lakum istifa'u yawmin fil qira'ah? Faqala la. Walakin qira'ati as-sahih fi 'asharati majalis. Law kanat mutataliyah lanaqasat an hadhihi ayyam. Walakin aina thuraya min ath-thara? Fa innal khatiba qira'atuhu fi ghayatin min as-sihhah wal jaudah wal ifadah wa iblaghis sami'in. Subhanallah. Ini tawaduknya ulama satu terhadap ulama yang lain yang diakuinya lebih berilmu. Imam Sakhawi bertanya pada gurunya Ibnu Hajar Al-Hafidz. Digelari Al-Hafidz itu bukan cuma sekedar nama, sekarang namakan anaknya Hafidz. Al-Hafidz pada masa itu ya betul-betul huffaz, masuk deretan huffaz, menghafal sekian ribu hadis. Adapun Al-Quran jelas sudah, karena itu awal ilmu mereka. Sakhawi bertanya, Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi bertemu dengan Karimah Al-Marwaziyah di Mekah, kemudian membacakan Sahih Bukhari pada hari-hari Mina. Hari-hari Mina berapa hari? Berapa hari Syukran? 3 hari tak? Ya kan? Tanggal 11, 12, 13. Baik. Kemudian sang murid ini bertanya, apakah engkau pernah menyelesaikan bacaan seperti itu? Maka beliau mengatakan la. Tidak. Tapi bacaanku untuk Sahih Bukhari dalam 10 majlis. Seandainya terus-terusan. Taib. Lana kasat an hadhil ayat. Seandainya terus-terusan, laukanat mutataliyah, kalau terusan enggak ada istirahatnya, mungkin bisa kurang dari 10 majelis. Adapun siapa ini? Al-Khatib 3 hari 3 majelis. Kemudian beliau katakan, tapi di mana perbandingan antara bintang Thuraya dibandingkan tanah ini? Ya, dia perbandingkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi seperti bintang Thuraya, sedangkan dirinya seperti Thara. Thara itu tanah. Jauh aku dengan beliau maksudnya. Karena Al-Khatib Al-Baghdadi bacaannya itu bacaan yang apa? Yang fi ghayatis sihah, bacaan yang pada puncak kesahihan. Kalau kita enggak ada kurang harakatnya, ini sudah ngurangi berapa detik. Iya kan? Baik. Bacaan mereka Masya Allah ini kalau membayangkan kayak gini. Fi ghayatis sihah wal jaudah, yaitu sahih pada puncaknya, tidak keliru-keliru, bagus, ifadah wa iblaghi sami'in, juga baligh. Lisan ini enggak keceletut-celetut kalau ngomong. Lisannya fasih. Saya ini menunjukkan bagaimana keadaan para imam terdahulu dari sisi itqan. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Dan juga di sisi yang lain, akhwan faidah bagi kita tawaduknya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tawaduk. Mengakui keutamaan orang-orang yang utama. Dan yang tahu seperti itu ya memang orang-orang yang memiliki keutamaan, akhwan. Baik. Innama ya'riful fadla li ahlil fadli dhamuhu. Hanyalah yang bisa mengetahui keutamaan bagi orang-orang yang utama ya memang orang-orang yang juga memiliki keutamaan.
Seperti ini diceritakan kepada para pedagang yang mereka adalah biasa, mereka kan ulama. Itu, ya kan? Nah, karena tidak mengetahui keutamaan ilmu. Tapi kalau diceritakan kepada penuntut ilmu harusnya menjadi pendorong kita. Mereka bisa seperti itu ada sebabnya, yaitu semangat, himmah, kuatnya murajaah. Selain juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada adab ke-38, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, jardul mutawwalat. Nah, jardul mutawwalat, yaitu untuk membaca, menelaah kitab-kitab yang panjang. Setelah seorang talib mengikuti durus, mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh para guru, dia memiliki kemampuan untuk membaca sendiri, kemampuan untuk membahas. Maka di situ dia terjun pada adab ini, Baik. Tapi kalau belum memiliki kemampuan, belum memiliki bekal apa yang dibutuhkan berupa kemampuan membaca, kemampuan memahami, tidak akan bisa masuk pada adab yang ke-38. Baik. Jardul mutawwalat. Al-jardu lil mutawwalati min ahamil muhimman li ta'addudil ma'arifi wa tawsi'il madariki wa istikhraji maknuniha minal fawaidi wal faraidi wal khibarah min madhanil abahati wal masail, yaitu membaca kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab induk yang berjilid-jilid. Ini dikatakan mutawwalat. Kalau masih satu jilid walaupun tebal belum. Mutawwalat, ya, kitab yang panjang, berjilid-jilid yang merupakan induk pada pembahasan setiap cabang ilmu. Nah, membaca kitab-kitab seperti ini, akhwan, termasuk di antara perkara yang sangat penting, min ahamil muhimmat. Dan Syekh Bakar Abu Zaid dikenal dengan semangat yang sangat tinggi dalam membaca, juga mengumpulkan kitab-kitab. Li ta'addudil ma'arifi wa tawsi'il madarik, untuk bisa menambah, memperbanyak pengetahuan dan memperluas pemahaman dan mengeluarkan dari kitab-kitab induk tersebut faidah-faidah faraid, yaitu faidah-faidah unik yang sulit didapat, dan juga memiliki keahlian untuk mengetahui tempat-tempat di mana dia menemukan suatu pembahasan dan permasalahan-permasalahan yang diinginkan. Nah, karena ketika seorang banyak membacanya, dia akan tahu, oh, ini mencari masalah ini di kitab ini pada jilid ini. Punya kemampuan itu. Kemudian wa ma'rifati taraikil musannifini fi ta'alifihim wa istilahihim fiha, dan juga pengetahuan metode para pengarang dalam karangan-karangan mereka dan pada istilah-istilah mereka. Taib, karena para a'immah memiliki istilah masing-masing terkadang. Taib, misalnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, yang masyhur di kalangan kita, muttafaqun alaih, yaitu yang bersepakat padanya Imam Bukhari dan Muslim. Tapi pada sebagian ulama beda maksudnya. Demikian pula ungkapan Syekhul Islam. Ungkapan Syekhul Islam ketika dikatakan oleh alim ini, yang dimaksud siapa? Ketika dikatakan alim itu, yang dimaksud siapa? Waqad kana salifuna yaktubuna inda wuqufihim balagh hatta la yafutahu syai'un 'indal muawadah la siyama ma'atuliz zaman. Dan ini metode dalam Dalam membaca kitab-kitab yang panjang. Dulu
ulama terdahulu mereka menulis ketika berhenti dari membaca ditulis balam, diberi tanda tulisan balam. Taib. Dan ini tanda, sekedar tanda. Kalau zaman sekarang perkaranya lebih mudah lagi. Nah, dengan apa? Pembatas buku sudah bisa nempel, pembatas buku yang ditempel sampai di sini tahu. Atau kemudian di bagiannya dilingkari atau dikasih tanda stabilo, coret dengan stabilo sampai di sini. Tanda untuk dia apa? Dia sudah sampai situ sehingga tidak terluputkan sedikit pun ketika dia meneruskan kembali. Enggak lewat, oh baru sampai sini berarti teruskan. Tidak. Nah, memulai dari tempat lain padahal sebelumnya dia belum membacanya. La siyama ma'atul li zaman, apalagi ketika waktunya panjang. Ya, waktunya panjang tentunya akan lupa. Baik. Misalnya seorang ingin jardul Fathul Bari misalnya. Baca Fathul Bari dari awal sampai akhir. Panjang. Ingin baca misalnya Al-Bidayah wa Nihayah dari jilid pertama sampai jilid akhir. Ini kan panjang. Ketika ingin baca, ya tadi kasih tanda, ditanda. Dan ini memang butuh himmah. Taib. Dan butuh keahlian, butuh kecepatan dalam membaca. Nah, kita belajar membacanya saja masih tahapan belajar. Ya kan? Ya Bapak. Maka semangat untuk bisa membaca dengan bagus, memahami dengan bagus. Karena sungguh kan, kitab-kitab para imam sangat banyak yang butuh kita baca. Maktabah-maktabah Islamiyah, kalau antum ingin melihat betapa megahnya, betapa banyaknya simpanan harta kaum muslimin yang berupa ilmu, datang ke maktabah-maktabah umum. Datang ke maktabah di Masjid Nabawi, datang ke maktabah di Masjidil Haram ini yang di Mekah, maktabah yang di Mekah. Taib akan dilihat betapa luasnya, atau maktabah jamiah dan seterusnya. Taib kalau kita saja maktabah segitu belum semuanya dibaca. Taib apalagi maktabah-maktabah induk yang berisi ribuan kitab. Maka ini dorongan untuk kita semua. Kemudian ada tanbih bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya adab ini tidak untuk semua penuntut ilmu. Hadza fiha nadhar yakni jardul mutawwalat qad yakunu fihi maslahatun lit-talib wa qad yakunu fihi madarrah. Fa idza kana at-talibu mubtadi'an. Nah ini. Jadi untuk membaca, menelaah kitab-kitab panjang ini bisa menjadi masalah bagi penuntut ilmu, tapi juga bisa bermadarat apabila jika penuntut ilmu ini masih pemula. Kalau pemula mau terjun ke situ ya cuman buka-buka kitab saja, ngerusak kitab tok. Ya kan, nanti natanya pun tidak benar. Ya kan? Natanya tidak benar. Repot kan? Kalau dia sudah sedikit paham, bisa salah paham. Nah, pengarang sedang memaparkan khilaf, apalagi baca kitab Ibnul Qayyim. Dia baru buka Ibnul Qayyim baru memaparkan pendapat pertama, seakan-akan itu pendapat rajih di sisi Ibnul Qayyim. Padahal belum baca pendapat kedua, pendapat ketiga. Karena Ibnul Qayyim akhwan, ketika memaparkan suatu pendapat, seakan-akan ketika dia paparkan beliau mendukung pendapat ini. Karena apa? Beliau sebutkan hujah-hujahnya, tapi ternyata ketika memaparkan pendapat kedua, dia mulai membantah dari pendapat-pendapat pertama. Nah ini kalau seorang tidak jeli, ya memandarati dirinya, menisbahkan kepada ulama apa yang bukan menjadi tarjihnya. Qala fa inna jardal mutawwalati lahu halakah karajulin la yuhsinus sibahah. Bagi para pemula, kalau mau bergelut membaca kitab-kitab induk yang panjang, ini bisa menjadi sebab kecelakaannya. Seperti seseorang yang tidak bisa renang. Yarmi nafsahu fil bahr. Enggak bisa renang, dia melempar tubuhnya
ke laut, kira-kira gimana Hamzah? Tenggelam, ya kan? Taib akan tenggelam. Nah, akan tenggelam. Wa in kana 'indal insani 'ilmun walakinnahu arada an yasruda hadhihi al-mutawwalat min ajli an yastafida yaksibu fawqa ilmihi alladhi 'indah fa hadha qad yakunu hasan. Ya, kalau tadi pemula enggak cocok. Nah, adapun seorang punya ilmu, kemudian dia ingin untuk menelaah kitab-kitab panjang demi mengambil faedah untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih yang dia miliki, memperluas pengetahuan, apalagi untuk membahas suatu masalah atau ingin mengarang suatu kitab, maka ini bagus. Fahadhil jumlah atau hadhil faqrah tahtaju ila tafsil. Sehingga adab yang ini ya kawan, yang keberapa? Ke-38 ini butuh perincian. Nah, perinciannya law anna rajulan bada'a bil ilmi qulna lahu hayya idhhab raji' al-mughni wa raji' syarh al-majmu' wa syarh al-muhadzab wa raji' al-hawi al-kabir wa raji' kadza wa adatta lahu min al-kutubil muwassa'ah fa anta ma'nahu annaka ahlaktahu. Baik. Maka seandainya ada seorang baru belajar ilmu, kemudian kita katakan kepadanya, ayo pergi murajaah kitab Mughni, rujuklah syarah Majmu' Muhadzab. Nah, kemudian syarah Majmu', syarah Muhadzab, rajik kitab Al-Hawi Al-Kabir, rajik ini dan itu dari kitab-kitab yang luas. Maka maknanya engkau sedang menasihati atau apa? Maknanya annaka ahlaktahu, engkau sedang mencelakakannya. Ramaitahu fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjud min fawqihi mawj. Ya, engkau melempar dia ke lautan dengan apa? Ombak, di atasnya ombak, tenggelam. Amal insan alladhi a'tahu Allahu ilman wa arada an yatabahhar wa yatawassa' fahuna naqul 'alaika bil mutawwalat. Nah, adapun seseorang yang Allah berikan ilmu padanya dan ingin untuk memperluas ilmunya, maka di sini kita katakan atasmu untuk mempelajari, membaca kitab-kitab yang panjang. Baik. Kemudian beliau sebutkan kisah wa qad dzakara li ba'dul ikhwah anna Syekh Abdullah Ibnu Abdurrahman Abu Butain rahimahullah annahu lam yatajawaz ar-rawdal murbi' fi muraja'atihi fil fiqhi wa ma'a dzalika kana yutlaqu alaihi mufti diyar an-najdiyah wa lahu hawashi 'ala ar-rawd murbi' wa huwa lam yatajawazhu lakinnahu yukarrirhu wa yata'ammaluhu mantuqan wa mafhuman wa ima'an wa irsyadan. Baik. Kemudian disebutkan kisah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain. Beliau tidak melewati kitab Raud Murbi'. Dalam artian pokoknya kitab itu saja dia uplek-uplek. Uplek-uplek maksudnya apa? Bolak-balik di murajaah. Nah, dalam pembahasan fikihnya pokoknya yang menjadi inti kitab beliau Raud Murbi'. Bersama dengan ini, beliau digelari mufti dan memiliki catatan kaki untuk Raud Murbi'. Padahal dia tidak melampaui kitab ini, dalam artian tidak sampai membaca kitab-kitab mutawwalat yang banyak. Tapi beliau ulang-ulang terus, beliau perhatikan, beliau pahami. Amma kitabatu balagh fahadha tayyib. Adapun masalah penulisan balagh ketika membaca ini bagus untuk tanda, sekedar cara untuk seseorang dalam memberi tanda dan bukan merupakan sunnah. Berarti kita katakan sunnah dari para salaf. Kalau kita baca selesai tulis balagh, tidak benar kan? Ini sekedar apa, Ahmad? Sekedar contoh saja tanda mereka. Sekarang kita beri tanda dengan stabilo, kita tanda dengan itu yang pembatas buku, itu sudah tidak masalah. Baik, karena tujuannya apa di sini? Litastafid faidatain, untuk dia bisa
untuk engkau bisa mendapatkan dua faedah. Pertama, alla tansa ma qara'ta, untuk tidak lupa yang engkau baca. Li'annal insanu bama yansa, karena seseorang terkadang lupa. Falyadri hal balagha hadhihi safha aw la, apakah sudah sampai lembaran ini atau belum. Wa rubbama yafutuhu ba'du safahat idza dhanna annahu qad taqaddama fil mutala'ah. Terkadang lewat beberapa lembar. Kalau dia menyangka dia sudah apa? Sudah membacanya, sudah sampai di depannya misalnya. Ini faedah pertama. Wal faedatu tsaniyah an ya'lamal ati ba'daka alladhi yaqra'u hadzal kitab annaka qad ahsaitahu wa akmaltahu fayathiqu bihi akthar. Faedah kedua, untuk apabila seorang datang tahu, yang datang setelahmu tahu, misalnya anakmu, oh ini kitabnya Abi ini, masya Allah sudah ada balak-balaknya banyak ini, berarti memang abiku baca betul dulu itu, belajar betulan ini, tidak ecek-ecek gitu. Nah, tahu, ya sehingga lebih percaya karena engkau memang betul telah menyelesaikan kitab tersebut, sehingga lebih percaya terhadapnya. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang adab yang kitab ke-38 ada perincian. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.